Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa alul uqtatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الآية. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun kita lewat Zoom, ya, namun tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Salat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, para mentor, para leader, ya, mitraku semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, malam hari ini kita bersama-sama untuk belajar, ya, kita training HTS, ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, bagi teman-teman yang belum kenal, saya kenalan dulu. Nama saya Rifai, asli dari Tegal teman-teman. Ya, Alhamdulillah, saya tempat tinggal di Bekasi. 25 tahun mengabdi sebagai karyawan Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu itu diamanahi oleh perusahaan memegang personalia manager. Namun pada saat saya bekerja 25 tahun memang kurang beruntung. Karena apa? Karena saya itu mempunyai utang yang cukup banyak. Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa kalau seorang pekerja bisa punya utang ratusan juta. Jadi memang teman-teman, saya itu pada saat saya bekerja itu sambil usaha. Ya. Jadi memang kita ini sebetulnya Bapak Ibu ibaratnya adalah kita naruh mangga jangan dalam satu keranjang. Jadi waktu itu saya bekerja, ya kan? Saya juga punya usaha kecil-kecilan, ya. Waktu itu saya jemputan karyawan, ya, waktu itu. Istri juga punya toko, ya. Artinya bersama-sama membangun ekonomi keluarga seperti itu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, ya, sehingga usaha saya khususnya saya pribadi bangkrut sampai pada akhirnya mobil saya hilang. Disitulah kita mulai cash flow-nya masalah dan kita punya utang ratusan juta. Nah, itu kenapa saya bisa seperti itu? Setelah saya introspeksi diri, ya teman-teman, ternyata memang waktu itu saya bergelut dengan riba, Bapak Ibu. Ya, kita bermain riba kerjasama dengan BRI sekian puluh tahun, ya, sehingga Allah tidak ridho. Sehingga saya ditegur sama Allah, maka dari itu ekonomi saya tidak baik, ya. Saya bersyukur karena pada saat itu ditegur sama Allah, kita masih dalam kondisi sehat. Artinya apa? Kita bisa mau ikhtiar dan ikhtiar. Alhamdulillah, memang yang namanya hidup itu ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Pada saat kita di bawah, tentunya kita berjuang bagaimana supaya kita berubah kehidupan kita lebih baik.
Dikala kita di atas, banyak-banyaklah bersyukur, terus bersyukur supaya ekonomi kita makin membaik. Memang disitulah ujian hidup. Jadi yang namanya orang hidup ini pasti ada ujian. Nah teman-teman, tergantung kita bagaimana menyikapi ujian itu. Apakah ujian ekonomi, ujian anak, ya, yang mungkin diatur susah, atau ujian yang lain. Nah, dalam hal ini kita memang harus bisa, ya, menghadapi ujian ini. Kita bersikap bagaimana. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita punya ujian apapun, kita syukuri, Pak. Kita ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa ujian dan apapun kesulitan kita pasti atas ridho Allah. Seperti itu, atas ridho Allah. Apapun yang ditentukan oleh Allah untuk sebetulnya baik untuk kita. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak bisa mengambil ibroh daripada masalah yang kita hadapi. Nah, setelah kita punya masalah, ya, kita punya ekonomi kita, ya, masalah rumah tangga kita terima, ya. Ya Allah, saya terima apa yang Engkau berikan kepada kita. Nah, langsung kembalikan kepada Allah. Tapi ya Allah, bahwa kami adalah orang yang lemah, ya kan, orang doif, ya, hanya mulah Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi dipasrahkan. Setelah sudah dipasrahkan, baru kita ikhtiar. Nah, biasanya kita dulu, saya, teman-teman, pada saat kita punya masalah, kita cari solusi dulu. Ya, cari solusi dulu. Padahal itu keliru. Terus bagaimana? Kita dekat dulu. Dengan cara gimana? Dengan sabar dan sholat. Maka dari itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya masalah, perbaiki sholat kita, perbaiki sabar kita. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah, Ibu, Bapak Ibu cepat ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya di BES ini kurang lebih 4 tahun, ya. 2 tahun saya kerjakan, alhamdulillah utang yang saya saya bisa lunas utang 300 juta, dan 2 tahun kemudian alhamdulillah keberkahannya luar biasa sampai dengan hari ini saya bisa umroh, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli Pajero, bisa beli rumah cash. Artinya Bapak Ibu, di sini sebuah ikhtiar. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen katakanlah kehidupannya berubah, ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita selalu dekat dengan Allah. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat laki-laki berjamaah seperti itu. Silaturahim diperbanyak, ya, dengan konsep sedekah informasi, teman-teman. Nah, terus apa? Kita membaca amalan-amalan kita, ya, seperti kita tilawah 1 hari 1 juz, ya, kita baca istighfar, sholawat, ya, Al-Muluk sebelum kita tidur, ya, dan banyak hal lagi, dan juga Al-Imran 26-27. Teman-teman, hal-hal itu kita lakukan tujuannya supaya apa? Supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Jadi ibarat Bapak Ibu nanam, pada saat ibu-ibu nanam, ya, harus dipupuk. Sama, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu ikhtiar, harus dipupuk, ya. Karena apalah artinya ikhtiar kita tanpa doa, tanpa pertolongan sama Allah tidak ada artinya, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu, supaya niat kita lurus. Karena niat kita, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu pengen, ya, yang sekarang ekonominya kurang baik, insya Allah akan jauh lebih baik. Yang sekarang sudah baik-baik akan jauh-jauh lebih baik. Dan insya Allah dengan kita bergabung di komunitas anti riba yang bekerja sama dengan Best Corporation Syariah, insya Allah Bapak Ibu, ya, kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu mukadimah dari kami, mudah-mudahan ini sebagai pengingat bahwa apapun yang kita lakukan semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu, pertama, memang langkah yang harus kita lakukan adalah merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah, meluruskan paradigma, ya, paradigma kita ini. Ya, jangan sampai Bapak Ibu menjalankan usaha kita salah menanamkan paradigma seperti itu. Makanya kita malam hari ini pertama yang kita bahas adalah paradigma. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambar seperti ini, ya. Jadi cerita gajah dari si buta, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini seorang yang buta, gitu, melihat atau menjelaskan tentang masalah gajah, ya, berarti setiap apa namanya akan berbeda-beda, tergantung di mana si buta tersebut atau orang tersebut, ya, meraba dalam tubuh si buta tersebut. Nah, contoh nih dari gambar, ya, kalau si buta pegang yang namanya itu apa namanya ekor, pasti kalau ditanya gajah seperti apa, oh gajah itu, ya kan, itu panjang, ya, terus bulat, belakang ada apa rambutnya, karena pegangnya ekor, ya, seperti itu. Nah, ada juga si buta itu pegang katakanlah kakinya. Terus setelah ditanya gajah seperti apa? Gajah itu, ya kan, itu besar, nah, ya kan, besar, tinggi karena megangnya apa kakinya. Nah, ada juga ya si buta karena memegang badannya, ya, sehingga kesimpulan si buta itu apa? Oh, gajah itu besar sekali kayak bumi karena pegang badannya. Jadi, Bapak Ibu, itulah yang namanya paradigma kita. Kita melihat dari sudut mana. Itu bagi orang yang tidak bisa melihat seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin bagi kita pun yang punya apa yang bisa melihat. Kalau melihat daripada gambar yang di slide saya, tentunya Bapak Ibu akan menilai ini angka berapa. Ya kan? Nah, kita lihat dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang sebelah kanan, dia bilang apa? Oh, ini 6. Nah, tentunya Bapak Ibu, orang yang sebelah kiri pasti bilang apa? Oh, bukan 6, itu 9. Karena apa? Inilah yang namanya paradigma, Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu melihat suatu masalah. Ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, akan berbeda dengan melihat sebelah kiri. Dan juga akan berbeda juga apabila melihat sebelah atas dan bawah. Jadi itulah yang namanya gambaran sebuah paradigma. Maka dari itu, apa itu paradigma? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang terjadi menjadi acuan cara berpikir dan bertindak kita. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang terjadi acuan cara berpikir dan bertindak kita. Nah, jadi ada acuannya, ya. Setelah sudah ada acuannya tadi meraba gajah acuannya, ya, setelah berpikir dan bertindak, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu kalau melihat ini apa gambar slide kita, ya. Nah, ini seorang apa maksud saya monyet ini, ya. Gambar monyet ini kalau ditanya si monyet itu suruh memilih antara uang 1 miliar dengan pisang, ya, tentunya kalau kita yang memilih pasti memilih uang 1 miliar, betul nggak? Ya. Tapi ternyata bagi monyet tidak, dia lebih memilih apa namanya pisang yang dia langsung makan. Itulah Bapak Ibu, karena apa? Beda pemikirannya dengan kita, gitu. Si monyet ini menginginkan ya lebih baik makan pisang daripada uang kertas nggak bisa dimakan seperti itu. Jadi inilah paradigma, tergantung kita memandang
dari sudut mana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di sini letaknya adalah salah paradigma terjadi karena kurang informasi, ya, kurang pengetahuan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini cara pandang kita melihat bisnis kita pun seperti itu, ya. Kenapa kadang-kadang kita sudah dijelaskan suatu informasi yang baik dari A sampai Z, ya kan? Orang yang kita presentasi, ya, tidak mengambil keputusan, bahkan menolak. Karena apa? Ada dua hal ini. Kurang informasi. Mungkin ada hal-hal yang kurang, tapi tidak berani menanyakan. Yang kedua, kurang pengetahuan. Ini. Jadi Bapak Ibu, kita ya sebagai mentor, sebagai leader tentunya harus lebih tahu, ya. Jangan mengejas negatif dulu. Tentunya kita harus apa, Bapak Ibu? Kita harus terus tanyakan kira-kira di mana letak Bapak Ibu masih kurang paham atau kurang yakin di mana letaknya, supaya kita bisa menjelaskan. Jika salah paradigma, maka akan salah sikapnya. Nah, ini ya kan. Jadi salah berpikir kita akan salah sikap kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dalam menjalankan usaha base corporate atau mungkin bukan di base corporate saja, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku ini, ya, The Cosmo Quadrant, ya. Ini sudah tidak asing lagi lah buku ini. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah membacanya, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembahasan malam hari ini, kenapa diangkat? Karena supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa yuk kita introspeksi diri, kondisi kita ini berada di sisi mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Atau kanan bawah atau bawah kiri? Kiri bawah, seperti itu. Nah, di sini di The Cash Flow Quadrant, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya eh, 4 bagian ini. Ya. Yang pertama adalah employer. Employer itu apa? Pekerja. Saya dulu. Saya seorang pekerja. Ya. Terus yang di sebelah kanan, B, business owner. Ya. Apa itu? Yang punya usaha. Ya, seperti itu. Ya. Apa namanya? Yang bawah, self employer, yaitu orang bekerja yang punya keahlian. Ya. Yang terakhir sebelah kanan adalah investor. Nah, teman-teman, yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Pekerja atau employer, ya, seperti itu sadar atau tidak sadar bekerja untuk orang lain. Betul apa betul? Ya, kayak seperti saya nih, ya. Saya menjadi marketing manager, ya. Menjadi marketing manager ini kan ditarget oleh perusahaan. Intinya perusahaan ini menginginkan kami digaji oleh perusahaan, kita harus ngomset, ya. Makanya berapapun omset kita bukan keuntungan untuk kita, tapi apa? Untuk orang lain, ya. Dan kita sendiri mempunyai atasan atau mempunyai bos. Itulah kita, buruh, karyawan, guru dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah kondisi kita saat ini di mana nih? Apakah ini kan seperti itu? Nah, ini yang tahu siapa? Yang tahu Bapak Ibu semuanya, ya, seperti itu. Terus yang kedua, self employed. Nah, memang di sini Bapak Ibu bekerja untuk diri sendiri, ya. Kayak artis, pengacara, dokter, pemilik toko. Ah, ini, ya, baik toko apa namanya, apapun toko kita. Kenapa pemilik toko masuk self employed? Karena yang punya masih tetap bekerja. Itu bedanya. Yang punya, ya, soalnya Bapak Ibu punya toko di rumah, tetap nggak nangani tokonya, tetap. Jualan pecel lele masuk kemana? Masuk ke self employed, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu apa namanya? Tetap kita harus turun tangan Bapak Ibu.
kita harus bekerja, ya, walaupun untuk keuntungan diri sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan namanya business owner, yes. Dan di sini Bapak Ibu, sistem yang bekerja untuk Anda. Jadi kita udah punya usaha dan mempunyai sistem. Nah, biasanya di sini adalah orang yang punya perusahaan, ya, orang yang punya perusahaan besar, katakanlah di sini perusahaan, ya banyak ya, Yamaha ke, atau mungkin perusahaan kayak saya dulu kerja PT Oda Prima Utama, ini masuk pada corporate, ya. Nah, di sini juga ada franchise. Nah, corporate modelnya besar nggak? Besar. Franchise modelnya besar nggak? Besar. Nah, di sisi lain di situ ada network marketing. Nah, seperti itu, ya. Nanti kita belajar, ya. Nah, jadi bisnis owner itu ternyata, ya Bapak Ibu, network marketing ada di dalamnya, ya. Kenapa di dalamnya? Karena network marketing itu bisnis bersistem, ya, bisnis bersistem. Nah, Bapak Ibu, kalau di kanan bawah, Bapak Ibu, ini orang yang punya uang, investor. Artinya apa? Orang tersebut itu uangnya yang bekerja, uang yang bekerja untuk kita, ya. Contoh nih Bapak Ibu, punya uang banyak, Bapak Ibu punya saham, punya deposito, ya seperti itu. Itu udah investor Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari bayangan ya 4 hal ini, tentunya sekarang kita udah tahu di mana letak kita berada. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita kaji lebih dalam, kalau di sebelah kiri, Bapak Ibu, ya, kuadran kiri lah katakanlah seperti itu di sini jelas barter waktu, ya, dan tenaga untuk uang. Bapak Ibu bekerja di kantor, bagi karyawan, sebagai guru dan sebagainya, tentunya Bapak Ibu akan digaji apabila Bapak Ibu melakukan sesuatu. Begitu dengan seorang dokter. Seorang dokter kalau tidak praktek nggak dapat duit, ya. Artis kalau nggak ada job nggak dapat duit. Beda dengan Bapak Ibu ada di kuadran kanan, ya. Di sini bebas waktu, bebas finansial. Karena apa? Ada 2 hal. Satu, karena mempunyai bisnis yang bersistem, dan juga Bapak Ibu punya uang banyak yang menjadi Bapak Ibu se-investor. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau nggak, Bapak Ibu, yang sekarang Bapak Ibu sebagai employer atau self-employed, nah, Bapak Ibu juga pengen masuk ke arah kuadran kanan sebagai business owner atau investor. Tentunya ini nggak mudah. Tentunya ini harus punya modal seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kuadran kiri, ya, sama dengan paradigma umum. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini kita bekerja, ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan aktif income atau penghasilan. Terus setelah kita dapat penghasilan, teman-teman, inti kita untuk membangun impian. Beli motor, beli mobil, umroh, haji, dan sebagainya ke sini. Pertanyaannya adalah bisa atau tidak? Kan seperti itu. Ya, bekerja dapat duit, ya toh? Mendapat passive income. Kalau tidak dapat, berarti juga tidak dapat impian. Kan seperti itu. Karena kalau nggak bekerja, otomatis nggak dapat uang. Kalau tidak dapat uang, berarti tidak memenuhi impian kita. Tapi kalau kuadran kanan, itu namanya paradigma sukses. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bekerja, terus membangun aset, ya. Terus Bapak Ibu dapat penghasilan. Tentunya Bapak Ibu akan memenuhi impian kita. Jadi di sini Bapak Ibu, jangan waktu kita ditukar dengan uang, tapi kita bekerja untuk membangun aset. Ini bedanya. Jadilah paradigma sukses.
ya. Kita jangan mempunyai di kuadran kiri karena di sini paradigma umum atau apa namanya sulit untuk membangun impian karena waktu ya apa namanya ditukar dengan uang seperti itu. Tapi kalau di kuadran kanan Bapak Ibu itu namanya paradigma sukses. Kita bisa bekerja karena bekerjanya bersistem sehingga akan bekerja menghasilkan, setelah menghasilkan bisa memenuhi impian. Ya, kalau kita nggak bekerja pun karena Bapak Ibu kita membangun aset, dapat penghasilan, ya, dan juga akan mendapat meraih impian. Mungkin bayangannya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, dan kiri mungkin Bapak Ibu dulu pernah dengar ya cerita-cerita ya. Kalau orang itu katakanlah eh, yang dimaksud dengan barter waktu dengan uang, Bapak Ibu, Ibu cukup ya mindain atau ibaratnya ginilah, Bapak Ibu jualan air, ya airnya mengambil dari sumur dikirim ke masyarakat, ya kan? Nah di situ letaknya adalah tenaga ditukar dengan uang. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana kemampuan kita? Pada saat kita masih muda memang bisa menghasilkan. Semakin kita kerja keras, semakin uang kita banyak, ya kan? Tapi masalahnya kalau kita nanti sudah apa namanya tenaganya sudah nggak ada, sudah sepuh, apa yang terjadi? Ya, kita nggak dapat penghasilan. Itulah namanya kuadran kiri, makanya dinamakan karyawan. Nah, makanya jangan sampai teman-teman, kita hanya punya mental karyawan, jangan sampai. Walaupun kita sebagai karyawan kayak saya dulu, ya. Tapi Bapak Ibu, coba kalau seandainya kita cerdas, ya, membangun aset, artinya apa? Menyalurkan sumur itu ya ke tempat kita dengan selang, sehingga Bapak Ibu setelah sudah dipasang pelalonnya, ya kan, salurannya itu terus tinggal keran kita buka, itu akan mengalir. Itulah yang namanya membangun aset. Jadi kita mempunyai yang namanya mesin uang, ya. Itulah yang namanya pengusaha, ya, pengusaha di kuadran kanan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita masuk ke dalam materinya, ya, seperti itu. Tadi Bapak Ibu sudah tahu tentang di mana posisi kita dan harus bagaimana. Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, ini tadi dikuatkan kanan itu siapa saja? Ya pengusaha, ya kan? Yang punya franchise, ya seperti itu. Nah, terus itu ada yang bekerja sebagai networker atau network marketing ya seperti atau kita katakanlah yang berada di base corporation syariah ya. Nah, sadar atau tidak sadar teman-teman bahwa kita itu lagi membangun aset loh. Betul nggak? Ya, sedang membangun aset. Tapi mengapa teman-teman di luar sana masih melihat network marketing adalah negatif? Ya. Nah, jadi karena apa? Tadi kembali ke paradigma karena ya teman-teman masih mempunyai paradigma karyawan, bukan paradigma pengusaha. Makanya seseorang yang mandangnya paradigma salah akan melakukan hal yang salah. Seperti itu. Nah, dengan adanya Bapak Ibu sudah mengetahui paradigma yang benar, makanya saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu akan melihat bahwa network marketing atau kita sebagai networker atau kita menjalankan usaha based corporation karena walaupun bagaimana PT BASE itu sendiri juga menjalankan konsep yang namanya network marketing. Makanya kalau teman-teman ditanya memang PT BASE network marketing ya, kan ada di antara kita bilang apa? Oh bukan gitu. Nah menurut saya itu juga nggak benar. Terus jawabnya gimana? Betul, itu network marketing ya, tapi berbeda dengan perusahaan lainnya. Apa yang berbeda? Berbeda konsepnya.
Ini yang benar, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat usaha yang paling murah, usaha yang paling tidak ada resiko ya di sini. Ya, karena kita ada di base corporation, berarti di base corporation. Nah, di base corporation konsepnya apa? PLBS. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan MUI ya, bahwa PTBS adalah menjalankan konsep PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Wah, itu ya seperti itu. Jadi masuknya ke situ. Nah, coba kita lihat. Kita satu-satu nih. Ada eh, apa namanya 9 hal. Namun sebelum saya ke sini, saya akan mengajak berpikir Bapak Ibu semuanya. Setelah Bapak Ibu belajar tentang paradigma, berarti saya yakin Bapak Ibu sudah benar paradigmanya. Sehingga nanti Bapak Ibu ya, melihat network marketing adalah sebuah usaha yang bersistem. Seperti itu. Usaha yang bersistem. Dengan adanya usaha yang bersistem sama aja dengan Bapak Ibu punya perusahaan ya, punya franchise seperti itu. Sebentar. Mas Afid, ya. Trouble. Ini ada. Ya. Oke, biasa. Jadi suatu usaha pasti ada tantangannya. Gimana? Semangat Bapak Ibu? Semangat? Masya Allah ya. Insya Allah sebentar lagi selesai. Ya, kita bahas masalah the power of marketing, network marketing. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah ini luar biasa. Masya Allah ini banyak sekali yang hadir ya pada malam hari ini. Ini ada Buliah dari Cirebon, Masya Allah ya. Pak Marsono dari Tegal. Ya, siapa lagi nih? Wah, luar biasa ya. Banyak sekali. Apa ada Bu Yani Suryani, Pak Yatmar dari Bogor, Masya Allah. Bu Syahro dari Cibubur. Oke, Masya Allah. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah modalnya kecil, betul nggak? Jadi usaha network marketing ini modalnya kecil, tapi untungnya besar. Itulah bedanya. Apabila Bapak Ibu usaha konvensional itu modalnya besar, untungnya kecil, dan resikonya besar. Bapak Ibu kalau franchise juga sama, modalnya besar, untungnya kecil, banyak resiko. Tapi di network marketing atau di PT Base khususnya, ya, modal kecil tidak ada resiko dan minim biaya operasionalnya. Nah, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi tergantung kita. Ya, memang ada biaya operasional pasti dong, ya kan? Pasti ada yang namanya orang usaha, pasti ada biaya transport, untuk bensin, ya kan? Dan sebagainya, biaya entertain dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi yang pertama adalah modalnya kecil, tidak ada resiko. Pak, kenapa kok tidak ada resiko? Iya, karena kalau di KTP ini kan nilai produknya lebih besar dengan modalnya. Ya, kita tahu semuanya. Berapa bergabung di PTBS? Cukup 2.850.000. Tapi nilai produknya 4 juta. Sehingga Bapak Ibu masih udah untung 1.150.000 apabila produknya semua dijual. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, keuntungannya eksponensial dan kesuksesannya yang lebih cepat daya ungkitnya. Jadi Bapak Ibu, keuntungannya eksponensial. Artinya apa? Terus berkesinambungan Bapak Ibu. Ya. Dan orang-orang yang bekerja di PT BES di kesuksesan itu lebih cepat Bapak Ibu. Nah, ini saya Bapak Ibu. Dulu bekerja 25 tahun. Ya. 25 tahun resign punya utang. Ya, memang kita syukuri anak-anak sudah besar. Betul nggak? Tapi luar biasanya dengan adanya bergabung di Best Corporation, Bapak Ibu, cukup 4 tahun, Bapak Ibu.
Ya, 4 tahun Bapak Ibu. Ini alhamdulillah keberkahannya luar biasa. Ya. Artinya apa? Artinya betul ya, konsep dengan merubah paradigma positif, paradigma yang benar hasilnya positif. Jadi kesuksesannya itu lebih cepat. Bayangin aja kerja 4 tahun mengalahkan kerja 25 tahun. Bayangin aja Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya. Nanti yang tiga, tidak terbatas waktu dan tempat. Artinya Bapak Ibu, menjalankan usaha base corporation yang kita geluti sekarang ini Bapak Ibu, itu tidak mengenal waktu, tidak ada batasan waktu lah bahasanya. Bisa dikerjakan pagi, bisa dikerjakan siang, bisa dikerjakan malam, ya. Juga bisa dikerjakan dimanapun, apalagi zaman sekarang. Kita punya sosial media, kita bisa offline, bisa online, seperti itu. Jadi tepat sekali Bapak Ibu. Dan usaha ini tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu, pekerjaan inti Bapak dan Ibu. Semua bisa dikerjakan. Ini kerennya seperti itu. Ya. Yang keempat, memberikan peluang bagi siapapun tanpa batas dan syaratmu. Ini yang keren Bapak Ibu. Jadi memberikan peluang. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semuanya bahwa sekarang mencari pekerjaan sulit, betul nggak? Ya. Nah, hadirnya PT BES, Bapak dan Ibu, memberikan peluang kepada siapapun yang mau menjalankan usaha ini tanpa syarat. Artinya tanpa syarat apa? Tidak memerlukan ijazah, ya, tidak memerlukan latar belakang. Siapapun bisa mengerjakan usaha ini. Yang penting judulnya mau saja. Minimal apa syaratnya cuma punya KTP, punya rekening, ya, punya HP. Setiap orang pasti punya Bapak dan Ibu. Jadi ini loh, makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu katakanlah di luar sana yang belum bergabung, ini peluang penghasilan kita. Bagi teman yang sudah bergabung, maksimalin. Karena usaha ini memberikan peluang kepada siapapun tanpa terkecuali Bapak Ibu. Nah, terus yang kelima, memberikan pendidikan dan kecerdasan. Nah, kok bisa? Bisa. Karena di sini Bapak Ibu, khususnya di PTBC itu memberikan pendidikan. Kita adakan training-training. Ya, malam ini kita adakan training. Ya. Sehingga apa? Kita yang dulunya belum ngerti apa itu network marketing, apa itu paradigma, apa itu impian, apa itu prospecting, setelah kita belajar jadi bisa. Sehingga Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu belajar terus mengasah diri, kita mempunyai kecerdasan. Ya. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini loh luar biasa. Ya. Yang keenam, meningkatkan koneksi dan relasi Bapak dan Ibu. Nah, di network marketing ini luar biasa. Walaupun dulunya kita sebelum bergabung kita temennya kayak katakanlah hanya sekelumit di RT. Setelah kita bergabung di Base Corporation, temennya di mana-mana. Bahkan sampai keluar pulau, keluar kota, ya, bahkan keluar negeri ya seperti itu. Dan relasinya makin besar. Kayak saya Bapak Ibu, ya. Saya dulunya nggak pernah yang namanya ke Banjarmasin, dulu nggak pernah ke apa Madura, sekarang sudah ke sana, ya, membangun tim sana, ya, seperti itu. Nah, terus yang ketujuh, menyukseskan dengan adil, ya. Jadi Bapak Ibu, maksudnya apa Pak? Menyukseskan dengan adil. Jadi kita itu bisa sukses bersama teman-teman. Kita bisa sukses bersama. Dengan cara apa? Bersama gotong royong membangun aset. Makanya di Base Corporation ini, terutama tim kita, tim Joda, ya tim saya juga, itu kita motonya apa? Bismillah kita sukses bersama Bapak Ibu. Ya. Tentunya di sini jangan salah tafsir. Jangan yang dimaksud dengan sukses bersama itu Bapak Ibu nggak kerja terus dapat duit, tidak ada. Bukan seperti itu. Kerja bersama ini siapapun yang ada di tim kita ini satu pola pikirnya sama, kerjanya sama, ya, semangatnya sama, mindsetnya sama. Nanti bisa kita sukses bersama. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu di antara 150 orang yang semangat cuma 10 orang, ya kira-kira berhasil nggak orang yang nggak semangat? Ya tidak. Ini luar biasa.
Yang dimaksud dengan bisa sukses bersama adalah apa? Mindsetnya sama, semangatnya sama, ikhtiarnya sama, ya seperti itu. Yang kedelapan, adanya penghargaan. Nah, Bapak Ibu, di Best Corporation luar biasa, ya. Kita dibayar mahal oleh perusahaan. Perusahaan sudah apa namanya? Menyediakan, ya, menyediakan yang namanya posisi ambasador, Bapak Ibu. Bapak Ibu belum punya motor, dengan aneh bergabung di Best Corporation punya motor. Bapak Ibu yang nggak punya mobil, ya, insya Allah bergabung di Best Corporation punya mobil. Bapak Ibu dulunya belum punya Pajero, belum punya rumah, setelah bergabung, ya, dapat itu semua karena perusahaan membayar kita mahal, ya, penghargaan, ada penghargaan yang namanya tunjangan jabatan, Bapak Ibu, royalti, wow, luar biasa. Terus yang sembilan, menjadi aset jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, usaha di PT BES ini Bapak Ibu insya Allah long term, ya. Sekarang ini sudah milad kelima, ya, sekarang tahun ke-6 Bapak Ibu, menjelang tahun ke-6. Insya Allah BES Corporation ini, usaha yang kita geluti sekarang ini insya Allah long term, jangka panjang. Apabila ini kita merawat semuanya, ya, insya Allah bisa diturunkan kepada anak cucu kita, teman-teman. Jadi inilah yang teman-teman harus tahu, ya, tentang masalah bagaimana mengerjakan usaha di BES Corporation. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan negatif yang beredar tentang network marketing? Nah, malam ini sengaja saya angkat supaya apa? Bapak Ibu minimal mempunyai gambaran. Karena kita tahu semuanya Bapak Ibu. Masyarakat sekarang kita ini kan majemuk, ya. Pola pikirnya beda-beda, ya. Sehingga apa yang kita jelaskan, ya, belum tentu mereka terima karena pola pikirnya beda, karena mindsetnya beda, sehingga hasilnya akan beda seperti yang tadi kita bahas, ya, seperti itu. Nah, kita akan apa namanya tentang masalah pertanyaan-pertanyaan di luar sana, ya, yang negatif tentang marketing, network marketing. Nah, seperti itu. Nah, pertama adalah bisnis cari-cari orang. Nah, bener nggak Bapak Ibu? Di luar sana sering Bapak Ibu jumpai nggak? Wah, apa itu Pak? Multi level ya? Marketing ya? Wah, itu sih bisnis cari-cari orang, gitu kan? Nah, terus kalau Bapak dan Ibu ditanya seperti itu, bagaimana jawabnya? Ayo, ya. Nah, ini kita belajar nih malam hari ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita pada saat kita menghadapi saudara kita, teman kita, ya kan? Atau mungkin istri kita, ya kan? Atau yang lain. Jadi, Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan satu-satu, saya akan sampaikan gini dulu, Bapak Ibu. Pada saat apapun yang teman-teman di luar sana tanyakan ke Bapak dan Ibu, Bapak Ibu jangan emosi. Tetap fokus, jangan terpancing. Nah, ya. Terus yang kedua, jangan berdebat. Nah, gitu loh Mas ya. Kalau jangan terpancing, Bapak Ibu, ya. Jangan berdebat karena itu nggak ada artinya. Ya. Nah, itu catatan, ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus menguasai diri nih, ya. Harus menguasai diri, ya, seperti itu. Yang pertama, Pak, ini bisnis cari-cari orang ya, Pak? Nah, Ibu tanya bilang, gini, Pak, atau ini Bu, coba Ibu berpikir kira-kira bisnis apa yang tidak mencari orang. Nah, dibalik caranya, dibalik, ya, seperti itu. Coba bisnisannya. Bisnis apa yang tidak cari-cari orang? Kasih tahu satu aja. Ah, saya yakin ya orang yang tanya pasti gelagapan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya seorang bisnis atau berusaha pasti cari orang, tapi caranya berbeda. Gitu.
Maksudnya gimana Pak? Ya beda. Contoh nih, tukang bakso. Cara mencari orangnya gimana? Kalau tukang bakso itu pakai gerobak, dia ngider. Otomatis apa? Dia apa namanya melakukan apa? Tentunya melakukan bakso-bakso atau bagaimana, ya kan? Itu. Nah, nyari orang untuk beli bakso. Seperti itu. Siapa lagi? Pak, itu Pak bengkel. Nggak cari seorang. Lo kata siapa? Nggak cari-cari orang. Cuma dia caranya adalah bikin spanduk di apa namanya di rukonya, ya kan? Servis motor, servis mobil. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa ini servis mobil, otomatis orang cari orang untuk servis motor atau mobil. Tinggal cara, beda cara, seperti itu. Ya. Ya tetap juga cari orang, ya. Semua usaha pasti cari orang, hanya tanya caranya berbeda. Nah, kalau di base, ya, caranya adalah apa? Ajak untuk home sharing, ajak untuk seminar. Seperti tujuannya apa? Supaya diberikan masukan dulu, pemahaman dulu, ya, terhadap bisnis kita ini. Seperti itu. Ya. Jadi, Bapak Ibu, jangan takut kalau ada tanya yang seperti ini. Ya, ini jawab aja. Kira-kira bisnis apa yang tidak cari-cari orang? Ya, semua bisnis seorang pengusaha besar aja, contohnya nih perusahaan mobil, Wuling atau Honda ya seperti itu. Ya cari orang lah. Caranya lewat apa? Lewat salesnya, masarin, lewat brosur, lewat eh, pamflet, lewat iklan, semuanya punya cara sendiri masing-masing. Tapi sisinya sama, cari orang untuk beli jasanya atau beli produknya. Ya, sama ya, seperti itu. Nah, yang kedua, yang diceritakan cuma yang sukses-sukses. Nah, gimana tuh jawabnya tuh? Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita punya pemahaman yang luas. Bapak Ibu kalau lihat nih, Bapak Ibu datang ke showroom mobil atau pameran mobil di suatu tempat. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada mobil, katakanlah Pajero atau apapun, pasti ada salesnya. Pasti salesnya cantik. Benar nggak? Ya kan? Nah, di sini menggambarkan bahwa ya jelas lah yang namanya orang menceritain usaha pasti yang sukses, nggak mungkin yang gagal. Ini pakai ini seperti itu Pak Yu. Ya, pasti nyeritain yang sukses karena ada nilai jualnya. Coba Bapak Ibu lihat apapun yang apa namanya dipasarkan, contoh nih apa namanya iklan sekolah apa sekolahan, otomatis yang diceritain apa? Oh, nama Budi Cahyudi ranking 1 dan diterima di Undip. Nah, ini kan menceritakan yang sukses. Betul nggak? Jadi semua Bapak Ibu di dunia ini pasti kalau ingin mempengaruhi ke orang lain, otomatis menceritakan keberhasilan, menceritakan keunggulan, menceritakan kesuksesan orang yang sudah bergabung. Itu hal yang biasa. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu ceritanya sama orang yang sukses, berarti mereka tidak ngerti, ya, tidak paham, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, bisnis jaringan banyak gitu dan apa kayak gitu dan bisnis kecil. Nah, ya kan? Ya memang Bapak Ibu, masyarakat kita ini ya terutama ya, itu menganggap bisnis network marketing itu ya sebelah mata. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita yang sebagai pelaku di Best Corporation ini membuktikan ya bahwa bahwa usaha ini bukan bisnis kecil Bapak Ibu. Memang modalnya kecil tapi besar. Bayangin aja Bapak Ibu. Dengan potensi yang miliaran. Ini bukan bisnis kecil Bapak Ibu. Salah kalau Bapak Ibu bilang bahwa
bisnis jaringan kayak gitu atau PTPS itu bisnis kecil, bukan, bisnis besar. Cuma modalnya kecil, iya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, nah, yang empat. Nah, yang tiga paham nggak ya? Paham ya, seperti itu. Yang keempat, menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Wah, ini salah. Ini maksudnya Bapak Ibu, karena orang itu nggak paham. Ya, di base corporation, ya, itu bukan yang menguntungkan di atas, yang bekerja yang sukses, yang bekerja yang untung. Walaupun Bapak Ibu bergabungnya belakangan pun bisa sukses, bisa melebihi apa namanya keuntungan yang orang yang bergabung lebih dulu. Jadi nggak ada tuh di BTPS yang menguntungkan yang nggak ada, ya, yang sukses itu Bapak Ibu. Terus merugikan yang bergabung nggak ada, walaupun belakangan, tapi bekerja keras pasti berhasil. Ya seperti itu. Jadi inilah kembali kepada pola pikir kita Bapak Ibu. Ya, kembali kepada pola pola pikir kita. Nah, ada juga yang bilang gini, wah ini manikim, haram, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kenapa ada orang yang seperti itu ya? Karena mereka belum paham, hanya tahu luarnya saja, hanya tahu kulitnya saja. Coba kalau mau belajar, coba kalau mau membuka diri, ya kita kasih tahu. Kalau di PTBS Bapak Ibu, ya seperti itu. PTBS luar biasa, ya kan? Satu, tidak mengandung riba, ya tuh, tidak mengandung horor, tidak mengandung maisir, akadnya jual beli, ada barangnya, ada produknya, ya kan? Dan tidak produk kan kadang produknya halal. Nah, luar biasa di PTBS. PTBS ini sudah masuk perusahaan yang berkarakter syariah. Karena apa? Karena ada tidak ada lima hal ini, Bapak Ibu. Ya, makanya MUI sesuai dengan apa namanya sertifikat dari MUI bahwa PTP masuk kategori apa karakter syariah, ya seperti itu. Nah kalau ada orang yang bilang itu kan cuma begini begitu, ya nggak usah dilawan. Intinya Bapak Ibu, MUI lebih paham tentang masalah akad setelah halal dan haram, beda dengan kita. Kita hanya tahu apa namanya nggak paham terhadap hukum, tapi MUI lebih paham. Kira-kira pinter kita atau pikir pinter MUI yang berhubungan dengan apa namanya kehalalan suatu usaha. Yang lebih pinter MUI toh. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang teman kita itu melawan arus, ya, melihat diri kita lebih penting, membawa apa namanya MUI bodoh, ya seperti itu jangan. Karena apa? Kita sudah mendapatkan yang namanya sertifikat halal dari sisi produk, dari sisi sistem. Karena kita akadnya jual beli. Insya Allah dengan adanya kita akadnya jual beli, ya, insya Allah apa namanya kita apa yang kita hasilkan, uang yang kita hasilkan insya Allah halal dan toyib. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Ya, jadi di PTPS ini ya insya Allah aman. Ya, uang yang dihasilkan daripada eh, hasil ikhtiar ini insya Allah halal dan. Nah, ciri-cirinya gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu uang yang dihasilkan itu halal atau haram, akan kelihatannya efeknya. Efeknya bagaimana Pak? Jadi gini, kalau nafkah yang Bapak Ibu berikan kepada anak, kepada istri, terus setelah sekian tahun, anak kita susah diatur, anak kita begini begitu negatif, selalu negatif, berarti apa yang dikonsumsi itu barang yang subhan. Tapi luar biasanya PTBS. Orang-orang yang bergabung di PTBS memakan harta halalan toyibah di PTBS, makanya orang-orang PTBS itu dekat dengan Allah. Ya, keimanan makin lebih baik seperti itu. Jadi insya Allah kita yakini bahwa PTBS insya Allah halal dan toyib.
Wait. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, yang keenam. Itu bisa udah. Nah, tadi nggak bisa. Cuci otak dengan janji dan impian. Nah, ini. Ada Ibu. Ya kan? Jadi, lagi-lagi, ya kan? Jadi gini, Bapak Ibu. Orang seperti kita, ya, itu memang kita harus melakukan sesuatu, kita harus punya impian dulu, kita harus punya tekad yang kuat dulu. Nah, ini bukan cuci otak, bukan, tapi menyadarkan orang tersebut, ya kan? Menyadarkan orang tersebut supaya apa ya? Mau bekerja, mau ikhtiar dengan maksimal karena punya tujuan. Contoh kayak saya. Bapak Ibu, saya punya utang 300 juta. Pertama yang saya bergabung di PES Korporat ini karena saya punya utang 300 juta. Jadi impian kita apa? Lunas utang. Itu masalahnya. Jadi memang kita harus punya tujuan inti. Ya, dream book kita yang akan dituju apa? Impian kita jangka eh, selama kita berjuang di PTS itu apa? Jadi bukan cuci otak. Ya memang begitu. Ya. Caranya supaya apa? Supaya kita maksimal ikhtiarnya. Ibarat kita mau jalan, ada tujuan yang jelas. Ya. Saya mau ke Tanah Abang, tujuannya kemana? Ke stasiun Tanah Abang. Ya sudah ke stasiun Tanah Abang. Tujuannya mau apa? Mau ketemu teman, mau ngambil uang. Ya tujuan realnya ke sana. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan cuci otak. Memang harus seperti itu adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang tujuh harus punya relasi banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Menurut saya nggak harus punya relasi banyak dulu. Karena Bapak Ibu, usaha ini ya sebetulnya mempunyai dua teman aja udah bisa berhasil sebetulnya. Tapi ya Bapak Ibu, dua teman kita ini bergerak. Kalau belum bergerak ya kita harus mencari mitra baru lagi seperti itu. Ya. Nah, justru dengan adanya kita di PTP selama-lama relasi kita banyak. Jangan dibalik nih, ya. Jangan dibalik. Oh, punya relasi banyak dulu, baru kita bergabung, enggak harus seperti itu, ya. Kita sambil berjalan. Karena gini teman-teman, ternyata orang yang kita kenal sama orang yang tidak kita kenal akan lebih banyak orang yang tidak kenal. Coba deh, ya, dicek sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal berapa orang, tapi betapa banyak orang-orang yang nggak kita kenal. Justru orang-orang yang kita kenal ininya, kita informasikan tentang usaha kita ini. Karena di usaha kita ini konsepnya adalah usaha dakwah, ya seperti itu. Nah, terus ada lagi, sudah jenuh, sudah join semuanya, Bapak Ibu. Ya, ini kadang-kadang pertanyaan yang kocak, Bapak Ibu. Kenapa sudah jenuh? Karena impiannya kurang. Karena tujuannya nggak kuat. Karena impiannya nggak kuat. Ya. Terus kalau sudah join semuanya, ya Bapak Ibu, masyarakat Indonesia berapa puluh juta sih? Betul nggak? Ya. Sekarang aja PTBS ini 6 tahun berjalan aja, belum ada 1 juta orang. Ya. Artinya masih luas market kita. Ya. Jadi tergantung orangnya lah. Ya. Yang penting kita semangat terus, kita punya impian, kita kejar terus impian kita. Ya. Bisnis jaringan kan susah. Nah, itu bagi orang males. Ya. Justru dengan bisnis ini, bisnis jaringan, bisnis silaturahim ini justru bisnis yang menyenangkan. Jadi ini kembali kepada diri kita. Kalau kita bilang susah, berat, ya pasti Allah berikan kita kesulitan. Ya. Tapi kalau bilang, wah ini sih mudah, pasti saya bisa, ya pasti susah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah yang di sini. Lagi-lagi
kembali kepada diri kita, teman-teman. Ya, insya Allah sudah paham, gitu, sudah bisa memilah dan memilih, insya Allah teman-teman juga makin lebih semangat. Ya, terus tidak menjamin masa depan. Wah, ya di luar biasa. Ya, tentunya yang ke-10 itu salah lah ya. Justru dengan adanya di base corporation ini, insya Allah bisa menjamin masa depan. Yang penting tahu caranya. Caranya gimana Pak? Gampang. Katakanlah Bapak Ibu kerjakan di base corporation ini 5-10 tahun. Ibu punya uang? Oke, kita bangun. Ya, konvensional. Ya, apakah itu kita bangun pabrik, apa kita bangun sekolahan, ya kan? Bangun kontrakan. Ya, tergantung kita. Ya, apa namanya, justru dengan di base corporation ini kita bisa mencari modal dengan cepat, Bapak Ibu. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu jangan dibalik-balik, ya, jangan dibalik. Justru dengan base corporation, ya, kita bisa punya modal, ya kan. Yang penting Bapak Ibu manajemen keuangannya ini yang benar. Makanya di base corporation setelah Bapak Ibu bergabung di base corporation, Bapak Ibu harus training SLG, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya iman kuat, ekonominya dahsyat. Kita dapat uang banyak, tapi kita tidak tergoda dengan hal-hal negatif. Ya, kita dekat dengan Allah, ya kan? Kita jadi orang OKB, orang kaya berkah, seperti itu. Jadi di base corporation semua lengkap, ya. Apa namanya? Insya Allah dan PT BES itu menjamin masa depan kita. Yang penting Bapak Ibu, ya, ikutin orang yang sukses. Nah, kayak mentor kami ya, udah Bu Haja Dania, ya, Pak Hadan Haris. Luar biasa. Pak Hadan Haris punya apa? Punya sekolahan sekarang. Punya usaha itu apa namanya, ini pom ya, pom ya, dan juga punya kebun sawit ya, punya wah punya banyak konvensional ya. Jadi bagaimana kita punya modal, kita buka konvensional sehingga Bapak Ibu, insya Allah masa depan kita, insya Allah kita dan keluarga kita insya Allah terjamin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah jam 9, udah 1 jam saya bicara. Nah, jadi yang terakhir nih ya, Bapak Ibu, masalah di sini hanya untuk mereka yang memiliki impian, Bapak Ibu. Impian adalah keinginan yang telah menjadi hasrat dan harus diwujudkan dan tahu caranya. Oh, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa ya impian diletakkan di paling depan? Karena dengan impian inilah kita tahu mapnya, ya, kita tahu jalan menuju suksesnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya impian, berat untuk melangkah. Karena ini di base ini tidak main-main, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan impian. Setelah tentukan impian teman-teman, ya, setelah itu Bapak Ibu lakukan dengan apa namanya action dan action, ya, dengan sedekah informasi setiap hari, ya kan? Insya Allah Bapak dan Ibu istiqomah jalankan terus impian Bapak Ibu. Apapun impian Bapak Ibu insya Allah akan tercapai. Yang penting tiga hal ini. Mempunyai impian, terus action ya atau sedekah informasi setiap hari, ya, istiqomah, insya Allah sukses akan menjemput kita. Dan kita juga akan menjemput kesuksesan. Bapak Ibu, jadi insya Allah kita apa namanya untuk sementara cukup karena saya sudah bicara 1 jam. Nanti kita sambung lagi di training ATS selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ya kita bicara masalah goal setting, Bapak dan Ibu. Ya, goal setting
itu untuk tahun 2025, Bapak Ibu. Nah, ini kita bicara goal setting ya, Bapak Ibu. Kalau materinya banyak banget nih. Kalau ini sampai malam kita apa namanya eh, ambil yang sekiranya ini ya. Setting ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Mau bilang gitu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kayaknya terlalu serius ya. Saya terlalu serius sama tidak nih? Kita santai ya. Santai. Santai ya Pak Leo ya. Santai. Udah ngopi belum? Ngopi. Udah. Lanjut. Pak Cinde udah ngopi belum? Udah habis 2 gelas, Pak. Ini luar, Udah habis 2 gelas. Oh, habis 2 gelas, Masya Allah. Ini ada Haji Amri dari Bogor nih Pak Ustadz. Pak Ustadz Amri, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz Amri. Masya Allah. Masya Allah, nih luar biasa. Kita bicara masalah goal setting, teman-teman. Waalaikumsalam. Masya Allah, waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kabar? Pak Sehat? Ustadz Haji Rifai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen Ustadz. Besok saya mau ke Jogja ikut yuk. Siap, insya Allah. Atur Kita waktunya dulu Pak Haji SLB di Jogja. Ya, sekarang mau belajar dulu dari Pak Haji dulu nih. Belajar dulu. Lanjut. Masya Allah. Kangen sudah lama nggak ketemu ini Pak Haji. Barakallah ya Pak Haji ya. Barakallah. Ya. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, makasih Pak Ustadz mau bergabung bersama kami. Ya. Iya, siap. Ya, ini Bu Yuni dari Purbalingga ya, Bun ya. Bu Yuni dari Purbalingga. Gimana kabarnya Purbalingga, Bu Yuni? Masya Allah. Ini udah siap, Mas? Oke, kita mulai lagi setelah sesi terakhir. Ya, kita dari gini, teman-teman. Sekarang Desember. Artinya 15 hari lagi kita masuki tahun baru, ya. Tentunya, teman-teman, dari sekarang kita harus membuat goal setting untuk tahun 2025, ya. Siap, Pak Haji, siap. Ya, seperti itu. Nah, ini perlu. Karena apa? Karena saya dulu pada saat menulis goal setting tahun lalu, ya, kalau nggak salah itu ya bulan-bulan November ya, di mana coba pada saat acara Jodak TLC di Jawa ya waktu itu. Tawangmangu. Betul ya Mas Leo, Tawangmangu ya? Ya. Nah, ya. Itu saya targetkan apa namanya, mudah-mudahan Allah berikan saya tembus luxury, ya. Alhamdulillah Allah berikan tahun ini saya luxury, teman-teman. Jadi memang sangat penting membuka, sangat penting tahun 2025. Jadi Bapak Ibu caranya adalah pertama, Bapak Ibu buka ID masing-masing, gitu. Terus analisa ID pertama sekarang berapa, target apa namanya katakanlah untuk new ambassador kurang berapa, kapan diraih, target star ambassador kurang berapa
kurang berapa priority dan kapan diraih. Big ambassador kurang berapa, ya kan? Dan kapan diraih. Begitu juga dengan luxurinya, seperti itu. Jadi dengan adanya Bapak Ibu bisa menghitung, menganalisa, ya. Setelah Bapak Ibu bisa menghitung dan menganalisa, Bapak Ibu dicek cross dengan kegiatan kita tiap hari. Nanti akan ketemu. Jadi antara target kita dengan ikhtiar kita harus match. Harus match. Contoh nih, target terdekat kita bulan Maret. Karena Maret ada acara apa namanya? Grand Success Seminar di Bandung. Ya, yaitu pada saat bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang belum dapat new ambassador dan kurang berapa, di situ Bapak Ibu bidik supaya bulan Maret harus tembus. Begitu juga dengan teman-teman kita nih, ya kayak Pak Leo, ya kan, Pak Dedi, ya siapa lagi, Pak Alif, ya, Ustadz Alif, terus siapa lagi yang belum dapat new ambassador, star ambassador, itu maksimalin, ya. Nah kayak leader kita nih Bu Narti, Pak Haji Indai, ya kan, terus Pak Yayan, target Maret tembus Pajero atau tembus Big Ambassador. Jadi ini yang harus kita hitung antara target dengan kegiatan harus match, ya, harus sama, ya, seperti itu. Nah, kembali ke materi teman-teman. Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda. Tanyakan pada diri Anda. Bapak Ibu semuanya nih. Kalau yang tahu Bapak Ibu sendiri nih. Betul ya? Kemampuan, semangat, ya. Di kami mentor hanya bisa apa? Memberi motivasi. Seperti itu, ya. Nah, pertama, ini ada rumus yang namanya 4W 1H. Oh, bahasa Inggrisnya ya 4W. Pertama, what? Apa impian Anda? Wah, ya. Ini kita bicara impian. Ya memang ini kita harus clear dulu tuh di impian kita. Ya. Apa impian kita? Tadi sudah kita bahas. Apa itu impian? Ya, seperti itu. Tentukan impian salah satu aja, ya. Insya Allah yang lain akan ikut. Contoh nih, Bapak Ibu. Saya dulu impiannya apa? Bayar hutang 300 juta. Ya. Pada saat kita udah utang lunas, ya, seperti itu. Ternyata mobil ngikut. Umroh bisa. Dapat Pajero, iya. Dapat luxury, iya. Jadi impiannya satu, lunas utang. Kalau itu sudah terlaksana, insya Allah akan kena semuanya, Bapak Ibu. Jadi apa impian Anda? Jangan sampai nggak ditulis. Makanya kita harus punya buku impian, teman-teman. Buku impian dan buku kerja. Ya. Buku impian, contohnya impiannya apa nih? Utang 300 juta, tulis. Kapan mau diraih, ditulis. Nah, setelah sudah tahu targetnya, kapan? Desember 2025. Nah, berarti di bawahnya buku kerja. Harus seimbang. Nah, bagaimana meraih impian tahun Desember 2025 kalau nggak punya buku kerja? Buku kerja untuk apa? Untuk mengundang, untuk prospecting, untuk follow up. Dan orang-orangnya sudah disiapkan 100, 200, 300 daftar nama, tergantung Bapak dan Ibu semuanya, seperti itu, ya. Nah, yang kedua, untuk siapa Anda harus sukses? Tulis, Bapak dan Ibu. Ya, untuk siapa? Ya, Bapak Ibu udah pasti tahu. Bagi yang sudah berkeluarga, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk mertua, betul nggak? Ini penting, Bapak dan Ibu. Harus spesifik yang namanya impian. Untuk siapa impian kita raih? Ya, tentunya untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Untuk siapa Bapak Ibu harus sukses? Ya.
Ini, jadi Bapak Ibu dengan adanya Bapak Ibu nulis impian, nulis untuk siapa, sehingga semangatnya luar biasa. Nggak main-main lagi nih kita kerja di PTBS. Serius. Supaya apa? Karena kita punya target, punya impian ya, supaya kita bisa sukses. Nah, terus tanya lagi, ya, why? Mengapa Bapak Ibu harus sukses? Iya, tulis di buku impian tadi. Kenapa saya harus sukses? Karena saya pengen bahagia. Saya pengen membahagiakan orang tua. Saya harus bayar utang. Saya harus naik haji kan gitu lah. Ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, terus W yang terakhir adalah when. Kapan impian itu diwujudkan? Ini serangkaian. Ya. Jadi Bapak Ibu kapan? Jadi impian itu terdiri dari impian untuk siapa, ya, mengapa Bapak Ibu harus sukses, dan kapan mau diraihnya. Sehingga satu kesatuan ini, Bapak dan Ibu, sehingga bisa segera tercapai, ya, seperti itu. Dan satu H, yaitu how, bagaimana, usaha, cara mewujudkannya. Itu tadi. Jadi ini loh, segambaran Bapak dan Ibu untuk menggapai impian. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya di situ Bapak Ibu harus punya daftar nama, ya kan? Daftar nama, di situ ada namanya, nomor teleponnya, tempat tinggalnya di mana. Dari situlah Bapak Ibu diolah, ya kan? Supaya apa? Kita bisa presentasi. Setelah udah presentasi kita bisa follow up, bisa apa namanya closing dan sebagainya. Jadi ini yang penting pada Bapak Ibu semuanya, supaya apa? Kita bisnis ini punya arah dan tujuan yang jelas, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya adalah kita membuat goal setting dengan konsep SMART. Masya Allah ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kita sama-sama belajar, tujuannya supaya ya sama-sama inilah dimulai dari, anggap aja saya sendiri pun menganggap bahwa saya tahun 2025 itu memulai hal yang baru. Ya, saya nggak merasa bahwa saya udah luxury enak-enakan, enggak, Bapak Ibu. Saya harus berjuang dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, tujuannya apa? Ya itu tadi Bapak Ibu, bisa sukses bareng, bisa sukses bersama. Bapak Ibu, membuat goal setting pertama adalah spesifik, Bapak Ibu. Artinya apa? Jelas bentuknya, warnanya, spesifikasinya, apa yang Anda capai. Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu, contoh nih, impian Bapak dan Ibu apa? Beli Pajero. Ya kan, contoh nih. Ini spesifik ya. Apa namanya? Jelas bentuknya, artinya apa? Bapak Ibu pengen mobil apa? Pajero tadi. Warnanya hitam karena spesifiknya apa? Harganya berapa kan gitu ya. Jadi jelas. Bukan yang penting Pajero, nggak kayak gitu. Warna ditentukan, terus harganya ya kan? Ditentukan, terus mungkin kelasnya, kelas Pajero itu yang berapa, yang fiturnya apa saja, ya. Jadi harus jelas, ya. Supaya apa? Supaya mudah untuk Bapak Ibu menggambarkannya, ya, seperti itu. Terus apa Bapak Ibu? M, measurable, ya. Dapat diukur harga, nilai dalam angka. Maksudnya gini, dapat diukur harga, artinya Bapak Ibu mau beli Pajero, otomatis kan ada tadi harganya sekian. Nah, Bapak dan Ibu dari sekarang sudah mengukur nih, kira-kira kalau kita kerja apa di PT BES, mendapatkan ini, uangnya berapa, bisa nggak untuk apa namanya membeli
daripada impian tadi. Seperti itu. Jadi bisa diukur targetnya, ya, bisa diukur rupiahnya, ya, seperti itu. Terus apa? A, yaitu apa? Achievable, yaitu target masuk akal atau dapat diraih, Bapak Ibu. Jadi gini, maksud saya adalah, Bapak Ibu, yang apa sih yang dimaksud dengan masuk target atau masuk akal? Jadi antara Bapak dan Ibu, impian dengan ikhtiar yang kita lakukan itu seimbang, match. Bapak Ibu menentukan yang namanya impian Pajero tahun 2025, ya kan, dengan harga 780 juta. Tentunya Bapak dan Ibu harus dari sekarang ikhtiarnya harus maksimal, minimal katakanlah cerita setiap hari 5 sampai 10 orang, ya kan? Sehingga sebulan kita ketemu orang sekian, closing sekian. Nah, dihitung secara matematika tembus dengan dapat poin 1.500 pasang kanan sehingga dapat Pajero. Seperti itu. Jadi antara target yang kita inginkan dengan ikhtiar itu match, masuk akal atau ketemulah seperti itu, ya. Nah, terus apa? R, rasionable, artinya cara kerjanya jelas sebanding dengan targetnya, ya. Yaitu tadi hampir sama nih, ya. Cara kerjanya jelas. Maksudnya adalah orang yang kita prospek untuk mencapai omset tadi jelas, orangnya ada, ya, datanya ada, ya, sehingga dengan adanya targetnya ada, kita lakukan setiap hari dengan presentasi sehingga akan masuk target seperti itu. Terus yang time burn, ada target waktu yang ditentukan. Berapa? Katakanlah tahun 2025. Jadi itulah gambaran Bapak Ibu untuk membuat suatu impian atau goal setting yang Bapak Ibu akan mencapai dengan konsep yang namanya SMART, ya, seperti itu. Nah, kita sama-sama evaluasi diri, ya kan, dengan membuat goal setting ini. Mudah-mudahan minimal Bapak Ibu punya gambaran lah, ya, gambaran supaya Bapak Ibu bisa tercapai di tahun 2025 ini impian Bapak dan Ibu, ya, yang harus diimbangi dengan ikhtiar, ya kan, harus diimbangi dengan maksimalkan waktunya, ya, sehingga target waktunya tercapai Bapak dan Ibu, ya. Nah, kita Bapak Ibu udah tahu tentang masalah bagaimana membuat goal setting. Nah, silahkan Bapak Ibu, PR-nya adalah membuat goal setting tahun 2025, ya. Anda mau meraih apa? Nah, ini terserah Bapak dan Ibu. Sesuaikan dengan ikhtiar Bapak dan Ibu, akan meraih New Ambassador kah, meraih Star Ambassador kah, meraih Big Ambassador kah, meraih Luxury Ambassador kah, atau meraih Champion Ambassador lah. Bapak Ibu yang bisa menentukan. Yang penting Bapak Ibu tahu tadi cara membuat goal setting, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menganalisa, kalau saya mau dapat katakanlah New Ambassador, ya, Bapak Ibu baru pertama bergabung, target 3 bulan, ya, katakanlah bulan Maret mau kita capai, berarti Bapak Ibu minimal harus bikin daftar nama minimal 100 orang, ya, yang daftaran lengkap, nama, alamat, nomor telepon, ya, seperti itu. Karena daftar nama itulah sebagai cara untuk bisa tercapainya goal setting New Ambassador. Begitu juga dengan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti kira-kira Bapak Ibu agak kurang paham, bingung, silakan menghubungi
mentornya masing-masing, atau silahkan kalau memang Bapak Ibu mitra saya langsung, atau mungkin mitra saya ya, silahkan Bapak Ibu mau telepon ya, mau apa namanya ketemu ya, kita tinggal bikin janji sehingga Bapak Ibu bisa membuat goal setting yang benar. Yang penting Bapak Ibu punya buku impian, buku kerja, ya, supaya apa? Supaya kegiatan kita terarah. Karena usaha ini usaha besar, makanya harus ditangani secara benar, ya, bukan main-main, bukan asal ya, bukan Bapak Ibu. Ya karena kita luar biasa, walaupun modalnya kecil, tapi untungnya kan miliaran. Maka dari itu, anggap aja Bapak Ibu usaha kita ini adalah usaha besar, sehingga Bapak Ibu akan semangat karena akan mendapatkan hasil yang besar. Ya, jadi Bapak Ibu monggo targetkan 2 tahun mencapai luxury, ya toh? Berarti Bapak Ibu atau mencapai champion ambassador, ya. Berapa totalnya champion ambassador? Berarti 3,67 miliar. Berarti kalau Bapak Ibu kerjakan 2 tahun, berarti gajian Bapak Ibu 150 juta per bulan. Ya, kalau dikerjakan 3 tahun, gaji Ibu udah 101 juta per bulan. Kalau kerjakan 5 tahun, Bapak dan Ibu itu akan gajian 51 juta per bulan, 61, dan apabila dikerjakan 10 tahun, Bapak dan Ibu akan mendapatkan 30 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai acuan kita kembali ke Bapak Ibu sendiri. Ya, kami sebagai mentor, kami sebagai leader memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang sekiranya Bapak Ibu belum tahu, kita diberitahu. Yang penting judulnya, yuk tetap kita belajar, tetap kita istiqomah menjalankan usaha ini. Insya Allah kita bisa bersukses bersama. Oke, teman-teman, sudah 1,5 jam, sekiranya cukup. Ya, nanti kita sambung lagi di tanggal 30 akhir tahun 2024. Ya, dari saya cukup. Barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih